Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Mudah-mudahan sehat semua. Seperti biasa saya selalu doain yang penting segala sesuatu itu sehat dulu teman-teman ya. Tetapi sehatnya adalah sehat jasmani dan rohani harus lengkap teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan semuanya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini teman-teman ya, saya tertarik untuk mengangkat ke channel ini tentang yang ada tiga hal yang saya menarik untuk kita bahas, kita pelajari, kita belajar bersama di sini ya. Kita sharing. Yang pertama adalah advertising. Nah, apa itu advertising? Adalah periklanan teman-teman ya. Apa yang berhubungan dengan iklan. Ada saja yang hitung, tanya sana tanya sini, berpikir sana berpikir sini tentang iklan yang muncul di aplikasi Pi Network ini jadi pembicaraan juga ya. Jadi kita harus pahami dulu. Kemudian yang kedua ada informasi, ada berita terkait di Globe Newswire ya. Jadi ini ada di websitenya Globe Newswire. Nanti kita coba lihat apa yang diberitakan di sana dan apa artinya ya. Kemudian yang ketiga ada pembahasan tentang tracing web statistik. Ini adalah tracing saya pribadi. Nah, untuk informasi buat teman-teman bahwa tidak diragukan lagi, artinya Pi Network ini betul-betul ya, betul-betul real adanya, harus kita buktikan ya secara tracing web statistiknya, ilmiahnya seperti apa, seperti itu teman-teman. Karena materi-materi yang sebelumnya informasi-informasi sebelumnya mengenai apa itu cryptocurrency dan lain sebagainya sudah banyak ya saya upload di channel saya ini. Oke, langsung untuk bagian pertama yang kita bahas adalah tentang advertising teman-teman ya. Oke teman-teman, advertising ya. Jadi dari perkara format iklan itu sendiri kita harus coba mengerti dan memahami ya. Terkait periklanan yang menempel di satu aplikasi atau di satu website ya, ketika kita melakukan akses di handphone kita itu kadang-kadang ada yang muncul sendiri, kadang-kadang yang ketika di aplikasi mining itu kita sebelum mining ada iklan dulu seperti apa. Nah, itu kita harus paham dulu teman-teman ya. Jadi di sini format iklan terbagi ada 4 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama adalah reward ya. Yang pertama adalah reward teman-teman. Nah, reward ini adalah iklan yang memungkinkan pengguna memilih untuk berinteraksi dengan imbalan berupa reward dalam aplikasi seperti poin bonus atau nyawa ekstra dalam game. Nah, misalkan ini gini. Jadi dalam game juga sama, untuk kita mendapatkan nyawa kita harus bayar pakai iklan seperti itu teman-teman. Jadi nothing free. Ya, nothing free. Termasuk juga di aplikasi mining. Banyak aplikasi mining bahwa ketika Anda sebelum mengklik mining ya, klik tombol ada 1x24 jam, ada yang per jam, ada yang per 12 jam, itu macam-macam teman-teman. Teman-teman kalau sering melakukan mining ya, banyak menjalankan aplikasi mining, tentunya ada beberapa aplikasi yang seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita mengklik tombol mining 1x24 jam ataupun per 12 jam itu kita harus bayar terlebih dahulu. Itu namanya iklan reward kalau untuk format di sini ya. Tapi pada prinsipnya itu ada fungsinya. Kenapa kita harus mengklik iklan dulu, harus nonton iklan dulu sebelum klik miningnya? Apakah itu berhubungan dengan hash rate kecepatan, apakah itu dengan sumbangsih kita terhadap pengembang dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus pahami juga teman-teman ya. Tapi kita bahas ini dulu basicnya ya, fundamental seperti ini. Kemudian yang selanjutnya native ya, sifatnya native, iklan yang disesuaikan, yang memiliki tampilan dan nuansa seperti bagian alami dari aplikasi Anda. Misalkan gini, ada dalam website sebelah kanan pojok atas misalkan ada iklan jalan sendiri tapi nggak bisa dibuang, memang dia jalan sendiri nempel di websitenya. Kemudian di aplikasi juga ada yang memang kita tidak bisa buang iklan itu. Ada aplikasi mining misalkan di posisi tengah di sini iklan berjalan tapi tidak bisa dibuang, dia berjalan sendiri. Nah, itu adalah native ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah banner, iklan persegi panjang yang dapat ditambatkan ke bagian atas atau bawah layar. Nah, ini contohnya ada di website biasanya ya, ada di website, di aplikasi juga ada, tetap sama. Jadi tiba-tiba ketika kita menggunakan membuka website atau aplikasi mining, tiba-tiba di atas di sini
ada iklan lewat misalkan, atau iklan turun dari atas ke bawah segini turunnya misalkan, dari atas dari bawah ke atas sama juga, banyak seperti itu. Nah itu banner iklan sebenarnya, walaupun di situ ada tanda silang ya, kita tinggal klik tanda silang maka bannernya akan turun seperti itu kan, banyak teman-teman ya. Nah itu adalah bentuk kerjasama daripada website atau aplikasi dengan pengiklan. Artinya kenapa? Pengiklan itu sendiri bayar terhadap aplikasi atau website tersebut. Dengan bayarnya itu makanya pengembang itu mendapatkan income. Untuk apa income-nya? Nah ini harus kita pahami juga ya, yaitu diantaranya untuk pemeliharaan server ya, untuk gaji para stafnya ya. Jadi bukan berarti ya bisnis is bisnis teman-teman ya. Mereka developer itu menciptakan sebuah program atau menciptakan sebuah aplikasi atau website, mengangkat sebuah sebuah project. Tentunya tujuannya adalah mereka juga ingin mendapatkan keuntungan teman-teman. Bisnis is bisnis ya, jadi nothing free tentunya. Jadi kita harus paham itu ya, harus bijak dalam hal itu. Jadi tidak serta-merta kita paling dimakan iklan berapa sih, paling cuman berapa detik gitu kan, 15 detik, 20 detik ya kan, nggak nyampe 1 menit, bahkan cuman ada 30 detik, ada yang 29 detik, ada 25 detik, beda-beda ya. Nah jadi artinya apa? Artinya tapi kan kalau dikaliin banyak jadi besar, per jamnya per harinya dapat sekian. Lah itu kan bisnis mereka, kenapa kita yang jadi mempermasalahkan kan gitu. Jadi nggak masuk logika lah kalau misalkan kita mempermasalahkan bisnis orang lain, sementara kita sendiri ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis mereka yang mereka kembangkan gitu loh. Jadi dalam hal ini teman-teman harus bijak juga. Intinya kita diberikan keuntungan, terlebih untuk mining ya. Kita mining ini free, gratis ya, kita nggak capek, kita nggak pakai modal gede. Nah modal kita misalkan kita bantu sumbangsi kita ya untuk pemeliharaan server mereka, untuk pengembangan daripada tim developernya ya kan, untuk pemeliharaan aplikasinya. Mereka itu butuh dana, butuh uang. Nah kita sebagai anggota daripada ikut serta mendapatkan andil keuntungan dari bisnis yang mereka buat, project yang mereka buat adalah dengan cara kita menonton iklan. Toh itu pun tidak nyampe setengah menit, 1 menit, hanya hitungan detik. Apa kerugian kita? Paling berapa rupiah? Apa 5 rupiah, apa 10 rupiah? Kalau masalah urusan banyak dikali banyak, yaitu keuntungan mereka. Kalau Anda tidak suka ya sudah, intinya ya Anda nggak usah ada di dalamnya ya kan ya. Oke teman-teman, seperti biasa masih ada mendampingi batuknya. Waduh. Oke, ini banner ya. Dan yang terakhir adalah interstitial ya, iklan statis atau video yang dapat muncul pada saat jeda atau titik transisi yang alami, sehingga menciptakan pengalaman menarik dan menarik tanpa mengganggu pengalaman aplikasi. Misal contoh, teman-teman membuka sebuah website, ketika dalam titik loading tahu-tahu dijeda dengan iklan, atau membuka sebuah aplikasi ya, ketika membuka di aplikasi itu klik misalkan menu ini, sebelum masuk ke menu itu jeda dulu pakai iklan. Nah itu adalah interstitial ya. Jadi jenisnya adalah jenis iklan gambar atau video. Memang ada gambar juga, ada video juga. Jadi ketika di aplikasi mining itu, ketika kita mau ke menu selanjutnya, misalkan dari menu ini klik harus ke menu ini untuk 2 kali tombol klik, supaya supaya mining kita jalan. Nah antara klik yang kedua itu jedanya dikasih iklan dulu, misalkan seperti itu. Nah inilah interstitial ya daripada advertising. Nah itulah keempat jenis daripada iklan. Apa keuntungannya? Ya keuntungan buat developer ya, buat developer, buat pengembang, bahwa mereka pun butuh perawatan yang namanya IT ya. Anda misalkan punya contoh warnet lah, warnet ada berapa komputer, ada 10 komputer, perlu nggak perawatan? Perlu. Pakai uang nggak? Pakai. Seperti itu. Uangnya dari mana? Nah itulah artinya bisnis, tidak membebankan ke satu orang, tapi menggunakan ke pengiklan. Orang yang mengiklankan produknya silahkan yuk di saya. Dan kita sebagai user pengguna tidak dipungut itu karena iklan yang bayar. Namun kita hanya diminta sumbangsi untuk turut serta menonton iklannya. Hanya sebatas itu, sesimpel itu teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta kita terlalu picik lah berpikir bahwa ini keuntungannya besar sekali, itu kemana uangnya? Lah itu urusan mereka, bisnis mereka ya kan. Why not? Yang penting kita dapat keuntungan sumbangsi daripada proyek mereka, kan itu tujuannya. Oke. Nah ini contoh ya.
Allahu Akbar. Nih contoh teman-teman ya. Ini contoh untuk apa namanya P-Network ya. Di sini kan ada di menu ya, di menu di profile Anda bisa lihat iklan. Nah ini ada tombol geser kuning kanan. Kalau diklik berarti nanti abu-abu, berarti mati. Kalau kanan hidup nih. Nah kalau saya lebih baik dihidupkan saja. Di sini apa tujuannya? Membantu menutupi biaya server dan pemeliharaan yang terkait dengan akun Anda dengan memasang iklan. Artinya apa? Iklan tersebut ikut di akun kita. Ketika kita buka aplikasi nanti ada iklan. Itu pun yang saya alami tidak setiap hari teman-teman. Tidak setiap hari nongol iklannya, tidak mengganggu sama sekali. Artinya per seminggu paling 2 kali, 3 kali paling banyak, seperti itu teman-teman. Jadi artinya apa? Kita membantu ya dengan menonton iklan durasi hanya hitungan detik, membantu untuk menutupi biaya server, seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Karena kita bukan otaknya, kita nggak mampu bikin daripada project ini ya. Kita bukan ahlinya juga untuk membuat project sebesar ini yang mendunia seperti ini, diakui di berbagai negara. Kita hanya ikut sumbangsi menonton iklan, why not? Gitu loh teman-teman. Jadi saya kadang-kadang sayang sekali gitu loh teman-teman, banyak di luaran sana yang masih berpikir bahwa terlalu apa ya, artinya seakan-akan dirugikan dengan adanya iklan gitu loh. Sebetulnya kalau kita berpikir sederhana, apa yang dirugikan? Kita hanya hitungan detik menonton ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, kita harus bijaksana juga. Kita ingin untung, kita ingin nilai koin kita besar dari P-Network, tapi nonton iklan aja nggak mau. Lah ini banget ya, apa namanya, terlalu ini banget pola pikirnya seperti itu ya. Jadi tolong ya, ini untuk bahasan yang pertama tentang advertising. Jadi artinya adalah iklan itu juga bisnis ya, tidak bisa dipungkiri, bisnis is bisnis ya. Jadi pihak pengembang juga butuh biaya, pihak pengembang juga butuh, artinya dia sambil mengurus daripada pengembangan sistem ini, dia sambil ngotak-ngatik, jadi sambil diperas otaknya, perlu ngopi ya kan, ya kenapa enggak? Anda juga mempekerjakan orang itu dibayar oleh Anda kan gitu. Ya, jadi ada imbal lah. Ada di sini adalah tercipta simbiosis mutualisme ya teman-teman. Tapi dari kitanya hanya sedikit, kecil banget teman-teman. Ketimbang kalau dibanding dengan modal pembuatan sebuah project ini, jauh banget. Kita hanya iklan detik kan paling berapa rupiah kan gitu. Ya, jadi oke ya, clear ya teman-teman ya. Jadi nggak yuk kasih pemahaman kepada yang lain yang masih belum paham iklan, mempermasalahkan iklan, ada iklan sampai ini banget gitu loh, apa namanya, pola pikirnya itu benar-benar kerdil banget, berpikir bahwa kita ngasih empan mereka, bahasanya seperti itu, kasih makan mereka, bahasa seperti, ya Allah, tolonglah, maksudnya jangan sampai sepicik itu berpikir. Jadi kita juga apa namanya realistis aja lah teman-teman ya. Realistis aja lah, kita ingin merasakan keuntungan, ingin terbantu kehidupan ekonomi kita, tapi kok kita mempermasalahkan pengembangnya yang justru malah membantu kehidupan kita gitu loh. Kecuali bagi orang-orang yang memang tidak percaya dan tidak mengikuti project ini, yaitu terserah gitu loh, mau berpikir kayak gimana. Teman, sayang sekali kalau teman-teman ada yang mengikuti project ini masih mempermasalahkan iklan. Ini yang saya sayangkan, terlalu picik pikirannya kan gitu ya. Jadi oke, saya rasa untuk masalah iklan clear ya pemahamannya. Jadi ya jangan terlalu inilah pola pikirnya ya. Apa sih yang dirugikan sampai sebegitunya gitu loh. Banyak yang komplain iklan segala macam. Apa sih? Apa puluhan juta, ratusan juta? Kan enggak. Kalau masalah dikali banyak ya wajar lah. Bisnis loh. Ya Anda kalau mau ya bikin yang sama kan gitu. Oke, itu yang pertama ya. Oke teman-teman ya, ini yang kedua sekarang. Oke, kita bahas yang kedua. Apa tadi yang kedua? Adanya news, berita dari, nah ini dia, dari Globe News Wire ya. Nah ini ada beritanya seperti ini teman-teman, luar biasa. P-Network conduct one of the large blockchain migration in cryptocurrency history. Jadi P-Network ini katanya sudah apa namanya, conduct itu jelas sebuah kejadian daripada P-Network
Ini adalah sebuah tindakan atau sebuah kejadian, one of the largest blockchain, salah satu blockchain terbesar ya yang melakukan migrasi ya. Migrasi blockchain terbesar in cryptocurrency history, di sejarahnya cryptocurrency. Wow, luar biasa. Jadi, dalam sejarah cryptocurrency, P-Network lah yang blockchain yang melakukan migrasi terbesar. Artinya kenapa? Mungkin karena terlihat daripada koin yang termigrasikan pun ke para pionir itu sudah luar biasa besar. Artinya dalam sejarah blockchain baru Pi Network ini ya. Coba ini ada Palo Alto nih. Palo Alto mungkin nama ini ya, nama apa namanya? Nama yang menulis ini ya. Ini Agustus 17 2002 ya. Ini di postingnya ketika hari kemerdekaan kita ya. Palo Alto. Nah, ini sudah saya artikan. Ini artinya saya bacakan nih teman-teman ya, biar paham ini semua apa yang dijelaskan ya. Saya udah salin terjemahannya tadi. Ini Palo Alto 17 Agustus 2002 Globe Newswire. V-Network sebuah komunitas besar dan terbuka yang didukung oleh jaringan terdistribusi paling luas di dunia ya. Penjelasan seperti itu ya. Aduh, jeda lagi aja ini. Luar biasa tenggorokan saya ini. Oke lah. Bismillah aja lah, mudah-mudahan enak. Ini udah lumayan nih teman-teman, udah lama banget nih tenggorokan. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini cryptocurrency yang memberikan, nah ini nih kita lanjutan dari, oke kita ulang ya. Sebuah komunitas besar yang terbuka yang didukung oleh jaringan pendistribusian paling luas di Indonesia. Di dunia, sorry. Cryptocurrency yang memberikan aksesibilitas ya dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang dan pengembang. Nah, di sini udah diakuin bahwa cryptocurrency ini yang dibuat, yang diciptakan itu aksesibilitasnya memungkinkan ekosistemnya kuat. Buat anggota itu pionir ya, ini pedagang itu vendor, dan pengembang tentunya adalah ini tim core ya. Didirikan pada Desember 2018 teman-teman ya, oleh tim inovator awal dalam blockchain dan teknologi perilaku dari Universitas Stanford. P-Network adalah utilitas ekosistem berbasis aplikasi pihak ketiga, digunakan pada platform web seluler dengan distribusi token yang tersebar luas. Sejak awal komunitas juga didirikan jaringan Pi secara resmi di mainnet adalah bukti komunitas luar biasa yang telah kami bangun dalam 3 tahun terakhir, kata Cheng Diaofan ya. Pendiri dan kepala produk P-Network, PCP Network, untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling eksklusif di dunia. Didorong oleh Pi selangkah lebih dekat dengan kenyataan. Artinya di sini seperti marketplace ini adalah salah satu target dan misinya ya. Misi terciptanya sebuah pertukaran peer-to-peer via online tetapi melalui sebuah platform ya, sebuah marketplace. Berbeda dengan blockchain lainnya, P-Network membangun ANC komunitasnya telah lama meluncurkan blockchain mainnet pada Desember 2021. Sejak itu, V-Day 14 Maret 2019, komunitas telah memberikan berbagai kontribusi untuk pertumbuhan dan keamanan jaringan. Dan dalam prosesnya, penambang Pi di ponsel mereka melalui mekanisme penambangan baru yang ramah lingkungan ya, yaitu terkenal dengan green mining. Memigrasi saldo fee dari aplikasi ponsel, di mana mereka saat ini rekor ya ke chain. Ini maksudnya ke alokasi chain ya, maksudnya mungkin ya. Aplikasi Vanos, nah Vanos apa ya? Untuk transisi ROM testnet ke mainnet akan menggunakan peer to peer. Nah, jadi di sini luar biasa teman-teman ya. Artinya sudah diakui oleh Globe Newswire juga bahwa ini benar-benar luar biasa ya, migrasi terbesar juga teman-teman. Nah, ini adalah salah satu berita. Ini salah satu berita dari Globe Newswire ya teman-teman ya. Nah, jadi ini luar biasa informasinya. Ya, intinya itu berita yang saya sampaikan bahwa ini sudah banyak diakui oleh pemberita-pemberita luar ya, baik itu media elektronik, media cetak dan sebagainya, banyak sekali. Sorry ya, ada jeda. Aduh, bener-bener ya, nih gangguannya luar biasa tenggorokan saya. Tapi ya itulah, karena antusiasnya saya menyampaikan informasi bahwa ini memang penting gitu untuk diketahui, untuk bagaimana kita menghargai dan menghormati
sebuah project yang jelas-jelas kita jalani sendiri gitu lah ya. Kita jalani dan kita harus paham apa yang kita jalani. Kita harus tahu seluk-beluknya ya, detailnya seperti apa kita harus tahu. Jadi jangan asal ikut gitu loh. Jangan asal nimbrung, jangan asal katanya. Tapi kita coba harus gali informasi mana lagi, dari mana lagi, kita terus cari teman-teman. Ya. Teman-teman juga bisa mungkin cek di chatnya di aplikasi itu kan banyak chat roomnya ya. Jadi mau itu lokal, mau itu dari luar juga silakan. Yang ngerti bahasa Inggris yang nggak masalah masuk ke bagian globalnya ya. Di sana bisa komunikasi, chat, cari informasi dan lain sebagainya dari moderator-moderator luar ya. Kita bisa tanya-tanya ya, nggak masalah. Jadi artinya ya ini salah satunya adalah ada informasi dan memang banyak diakui. Oke, yang ketiga adalah tracing web statistik teman-teman ya. Ini tadi dari Globe Newswire sudah. Nah, sekarang yang ketiga yang ingin saya sampaikan detailnya adalah di sini ada tracing web statistik ya. Terlepas daripada aplikasi yang kita jalankan ya, kita coba analisa, cek dulu kekuatan, power dan teknologi, juga berbagai macam data tentang kita bisa lihat ya, kita bisa nelisik di websitenya itu sendiri, website Pi Network ya, karena memang itu adalah salah satu acuan juga melihat data ya, power daripada project atau company yang kita ikuti teman-teman ya. Oke, di sini track web statistik ya, saya udah saya tracing ya. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama yang kita coba teman-teman bisa lihat ya, ini hasil tracingan saya dengan web statistik ya. How many people visit Mynavi? Jadi berapa banyak orang yang mengunjungi websitenya mynavi.com setiap hari. Nah, di sini dijelaskan ada approximately, jadi receipt yang diterima itu 115.000 pengunjung visitor ya, dan 196.000 halaman ya per hari. Nah, itu teman-teman yang membuka websitenya. Ini berdasarkan web statistik ini ya, tracing web statistik ini. Kemudian which country, negara mana saja does mynavi.com receive most of visitor from? Jadi negara mana saja yang mengunjungi daripada websitenya Pi Network. Nah, ini paling banyak ditulis di sini, Mynavi is mostly visited. Paling banyak itu orang-orang yang mengunjungi ini lokasinya di Rusia, Federation, India dan Peru, teman-teman ya. Di sini menurut daripada web statistik ya. How much mynavi.com earn? Ya, jadi berapa banyak penghasilan yang didapat oleh sebuah website Pi Network ini, mynavi.com ini. Nah, di sini sekitar ditulis 671,97 dolar per hari dari advertising revenue, dari iklan yang kita tonton. Nah, yang iklan kita cuman berapa detik gitu loh, karena kan banyak aja. Nah, coba kita lihat ya, 671. Oke, ini aja tuh, coba lihat ya, 671 dikali anggap 14.500 ya, berarti baru 9 juta per hari. Artinya apa? 9 juta per hari, ya itulah bisnis mereka ya. Nggak usah jadi soal, nggak permasalahan mau 10 juta, mau 30 juta, mau 50 juta, mau 100 juta, ya itu penghasilan mereka. Biarkan mereka yang punya project, mereka yang bikin project ya kan, nggak masalah dong ya. Jadi dari iklan itu terkumpul per hari menurut web statistik sebesar itu teman-teman, sebesar 671,97 dolar per hari ya. Oke, ini untuk informasi. Kemudian what is mynavi.com estimated value? Nah, ini yang menarik teman-teman, lihat. Ini estimasi daripada harga pembuatan websitenya berapa. Karena setiap website itu teman-teman ya, setiap website itu tentunya menggunakan modal ya, menggunakan modal. Nah, jadi website Pi Network ini berapa modalnya gitu. Nah, di sini ada estimasinya 624.000 ya, 488,07 dolar ya. Coba kita lihat 624.488 ya, 624.488 ya, artinya ya seperti tadi ya, dolarnya dikali 14.500, jadi biayanya itu adalah 9 miliar ya, betul ya.
Ini betul kan, 9 miliar itu untuk websitenya, modalnya teman-teman. Modal websitenya aja 9 miliar. Modal websitenya 9 miliar. Sementara mereka per hari mendapatkan 671 ya, sekitar berapa itu? 9 jutaan ya. Per hari ya. Per hari 9 juta, dan modal mereka itu sekitar berapa tadi? 9 miliar. 9 miliar lebih ya. Itu modal pembuatan websitenya teman-teman. Artinya apa? Yang saya ketahui, website yang kuat, kokoh, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keamanannya, bisa dipertanggungjawabkan kekuatannya, kemudian daya aksesnya itu biasanya mahal teman-teman. Kemudian di sana ada, di website itu kan kadang-kadang ada animasi huruf berjalan ya kan, kemudian di sana ada multi language ya, berbagai macam bahasa. Itu sebenarnya pakai uang, itu mahal teman-teman. Kalau teman-teman mungkin di luar sana banyak yang memahami coding, nah nanti untuk fiksasi daripada hasil coding website itu, mereka biar bisa launching itu biayanya lumayan. Di website itu kan ada animasi huruf, kita berjalan kanan ke kiri, kiri ke kanan, ke atas ke bawah seperti itu, atau goyang gitu kan. Nah, kayak gitu itu bayar sebetulnya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah modalnya 9 miliar. Luar biasa, hanya satu saja websitenya, website Pi Network itu 1 miliar 9 miliar lebih. Itu untuk websitenya aja loh, belum servernya, belum yang lain-lain. Jadi modal nggak asal-asalan. Ini data loh, ini data dari tracingnya web statistik, bukan tracing yang web asal-asal gitu loh. Ini termasuk juga daripada Hexa, untuk tracing Hexa juga lengkap ada di sini ya. Kemudian Whois juga sama semua. Jadi artinya ya kita juga harus paham gitu loh, harus paham bahwa sebuah perusahaan besar, terlebih tingkat wajar dia menggunakan segini. Dulu itu yang sifatnya ada sebuah aplikasi yang menggunakan jaringan bagan kanan kiri terus, itu yang dibilang sistem multi level. Itu bahkan yang lokal ya di Indonesia itu tahun 2009 apa 2008, saya dulu 2009 dulu. Itu saya coba tanya untuk biaya pembuatan daripada aplikasi, atau bukan aplikasi, website. Dulu belum banyak aplikasi Android ya, masih BlackBerry dulu. Nah, ini saya nanya itu website modal berapa sampai bagan ini, terus orang ada daftar, misalkan member daftar, ada lagi di websitenya daftar lagi, berapapun orang daftar itu tertera di website. Itu kan memakan daya tampung di websitenya ya, membutuhkan power. Nah, di lokal Indonesia, nah dulu itu sempat menyentuh angka 270 juta itu loh untuk lokal ya. Nah, ini 9 miliar teman-teman, gila nggak ya? Jadi nggak bisa lah kita menganggap enteng. Dari satu aja website ya. Oke, kita lanjut. Moneypay.com resolve to the IP address. Ini IP addressnya ada. Nah, nanti kita cek ya, IP addressnya ada. Kemudian lokasinya di mana? Di Santa Clara, California, USA ya, Amerika. Di Santa Clara ya, untuk lokasi daripada Pi ini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, oke, ini what technology does Moneypay.com? Teknologi apa yang digunakan oleh website Moneypay.com ya, websitenya Pi Network? Apa teknologi yang digunakan? Di antaranya adalah UI framework ya, di antaranya Animate, CSS, sama Bootstrap. Ini Bootstrap teknologi tertinggi terbaru teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek ini teknologi di bidang apa, silahkan di searching aja di YouTube, banyak penjelasannya. Saya di sini garis besarnya aja. Ini UI framework. Nah, ini teknologi. Yang pertama, yang kedua adalah CDN ya. CDN ada CDNCS, Cloudflare juga digunakan. Ini Cloudflare itu banyak sekali ya digunakan. Nah, ini teman-teman ya, Cloudflare juga banyak digunakan di website tingkat dunia ya. Kemudian FrontScript juga. Nah, ini ada Google ya, Google Phone API. Ini juga sudah tingkat dunia ya untuk FrontScript-nya ini, karena digunakan di Google juga. Oke, selanjutnya ini ada advertising ya. Advertising ya, ada Google AdSense, kemudian Google Analytics ya. Analytics-nya ada webmail, kemudian email, ini Google Workspace-nya. Nah, ini menggunakan tim Google semua ya, utility dari Google semua ya.
Selanjutnya ini ada servernya menggunakan teknologi NGINX ya, kemudian Passenger. Nah, NGINX ini yang saya tahu ini dia juga digunakan oleh Google ya, oleh google.com ya untuk servernya. Ini luar biasa. NGINX ini bukan teknologi sembarangan ini. Ini teknologi tingkat dunia yang memang sudah digunakan juga oleh Google ya. Jadi data-data termasuk kita searching di Google, searching apa nih gitu kan. Nah, ini teknologi yang digunakan melalui NGINX ini ya. Kemudian reverse proxy-nya NGINX juga, framework operation systemnya pakai Ubuntu ya. Yang mengenal Ubuntu ini mungkin pasti paham ya, Ubuntu ini salah satu operation system open source ya. Jadi kita termasuk juga kita bisa melacak daripada Explore. Nah, ini operation systemnya melibatkan Ubuntu ya, kemudian video player, program language dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa teknologi-teknologi yang digunakan sama Pi Network ya. Oke, kita selanjutnya ini ada apa? Ada traffic summary ya. Ini adalah ringkasan daripada trafficnya Pi Network atau Menevy.com. Nah, ini ada 115.000 pengunjung daripada pengunjung harian ya. Nah, ini unik ya, visitor pengunjung harian itu 115.808, kemudian bulanannya 3.578 pengunjung ya. Ini kemudian ada page atau halaman per pengunjung itu 101 atau 0,70, kemudian daily view. Nah, ini untuk hariannya ya, halaman yang dibuka itu 196.000. Luar biasa ya. Jadi datanya udah ini semua. Kemudian ini ada visitor by country, pengunjung negara mana saja. Nih negara yang mengunjungi daripada websitenya Pi Networknya. Ini yang pertama paling banyak adalah Russian Federation. Ini ada sekian. India, Peru, Indonesia ke berapa ini? Indonesia. Nah, ada Indonesia nih. Indonesia ya sekitar 2,4%, ini 2,1%. Nah, ini ada total sekitar 9.739 pengunjung ya. Ini luar biasa teman-teman. Nah, ini data-datanya pengunjungnya dari berbagai negara. Kenapa saya tunjukkan ini? Artinya adalah setiap negara ini mengetahui Pi Network. Setiap negara ini ada kontribusi di Pi Network. Setiap negara ini ada pionir. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi ini adalah bukti gitu loh, bukti bahwa website pun diakui keberadaannya, eksistensinya ya, seperti itu. Nah, termasuk ini juga ya traffic summary-nya. Nah, kemudian ini ada how much would Menevy.com pemasukan daripada Menevy.com. Ini untuk hariannya adalah 671 ya, 671 per hari yang tadi saya bilang sekitar 9 jutaan ya per hari. Kemudian bulanannya adalah 20.000 ya, 20.000 kisaran berapa tuh? 20.000. Ya, kalau 20.000 berarti sekitar 30 juta ya, sebulan ya, 30 juta lebih lah. Nah, lebih lah. Untuk tahunan itu 245.000 ya. Ini pendapatan daripada website Pi Network. Kemana ini semua ya? Jangan dipermasalahkan teman-teman ya. Ini ya buat perawatan servernya, buat jasa mereka pengembang ya, buat staff-staffnya, pihak tim-tim IT-nya ya. Mereka juga butuh perawatan untuk perangkat ini, program itu yang mereka membutuhkan biaya ya dari sini, dari penghasilan websitenya ini gitu loh teman-teman ya. Ini di samping daripada iklan juga ya. Oke, saya rasa itu tadi sudah saya jelaskan. Daily earning by country. Nah, ini adalah penghasilan ya daripada negara. Menghasilkan dari Amerika menghasilkan 44 ya, ini per hari ya, hitungan harian ya. Ini $44, ini $5, kecil-kecil sebenarnya. Nah, dari satu negara ini hariannya kecil-kecil ya. Jadi nggak terlalu besar juga teman-teman. Tapi setiap negara itu ada. Artinya apa? Artinya pionir ini sudah meluas, merambah di berbagai negara. Oke, selanjutnya how much money does Menevy.com lost due to the ad block? Berapa kehilangan uang setiap hari ya daripada, karena ada juga yang memang dari website ini akibat daripada ads block ya, memblok iklan. Nah, termasuk di kita di aplikasi di website di aplikasi mining itu iklannya diblok di profilnya. Nah, ini kerugian daripada yang didapat ya.
Daily revenue loss, nah ini adalah untuk kerugian hariannya $12 ya. Untuk bulanannya $371 ya. Untuk tahunannya $4.000, $4.500. Nah, ini yang bloknya itu, yang di bloknya itu 15.000 ya, 15.000 iklan. Kemudian untuk bulanannya 474.000 ya, 474.000. Kemudian tahunan 5 juta. Nah, jadi banyak lah intinya dari kerugian adanya website Pi Network ini yang apa namanya, dari adblock ya. Jadi adanya kita tidak ada sumbangsinya untuk Pi Network yang tidak suka dengan iklan, kadang di skip atau apa. Nah, itu adalah merupakan sebuah kerugian buat mereka ya. Terhitung terlacak di sini di tracingnya web statistik ya, seperti ini. Nominal kerugiannya juga ada seperti itu ya. Kemudian daily revenue loss country, nah ini yang negara-negara yang mensumbangsi hilangnya daripada keuntungan. Di antaranya ya tetap Amerika yang paling besar. Ini dia akibat daripada negara tersebut bahwa Pi Network mendapatkan kerugian per hari $8 misalkan seperti itu. Bloknya iklan yang diblok adalah 1.665 seperti ini lengkap teman-teman ya, banyak sekali. Jadi ini beberapa termasuk Indonesia nih 0,30 yang dibloknya 2.000 sekian gitu loh. Jadi tolonglah teman-teman, artinya apa? Ini jelas kok, ini datanya jelas, dan memang kita nggak perlu mempermasalahkan berapa yang mereka dapat, kemana larinya, nggak usah tahu lah, buat apa juga, itu kan hak-hak mereka ya. Intinya project-project mereka, kita hanya nutur di sini, kita hanya ikut di sini, kita mau enak tapi mempermasalahkan project orang, sementara kita nemplok ke project orang kan gitu ya. Nah, itu nggak etis lah teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini lokasi daripada mainnepi.com ya, atau lokasi daripada Pi Network. Ini ada di Santana ya, Santa Clara bukan Santana, California ya, di United States of USA Amerika, Digital Ocean. Ini di gedung Digital Ocean LLC ya. Coba kita lihat Digital Ocean-nya ya. Nah, ini kita temen, ini Digital Ocean INC Close di San Francisco USA ya. Ini kita coba lihat ya. Ini saya udah tracing. Nah, kita klik coba. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah gedung daripada Digital Ocean INC, Digital Ocean INC ya. Di sini jelas, di situ adalah tulisan Freedom Financial Network, jaringan finansial Freedom ya di sini. Nah, ini lokasi gedungnya, ini parkiran. Oke ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi kita coba cek and recheck, gak masalah teman-teman ya. Jadi kita harus tahu semuanya. Nah, jadi lokasinya di sana ya teman-teman. Di sini IP address-nya juga ada. Di sini ini bisa dicek juga betul atau tidak. Just manipulated compression, dia menggunakan teknologi gzip compression. Jadi dia dikompres akan untuk tingkat aksesnya lebih kecil ya. Untuk ukurannya dari yang originalnya 35 dikompres menjadi 10. Jadi makanya wajar untuk mengakses website daripada mainnepi.com itu tidak betul-betul berat banget, tetapi ada hasil tracing saya kejelasannya bahwa ketika diakses di handphone memang dia terasa agak sedikit loading. Itu ada terbaca sama website statistik ini, memang betul. Nah, kalau untuk di Node itu dia lancar, bagus, warnanya kuning. Tapi kalau ini agak sedikit merah kalau di handphone. Karena kenapa? Karena di handphone kan terbatas ya, mungkin RAM-nya ada yang kecil, akhirnya loading lama segala macam. Tapi untuk filenya sudah pakai gzip compression ya, gzip compression ini dari 35 menjadi 10. Oke. Kemudian di sini Google Safe Browsing. Nah, ini sudah terkonfirmasi bahwa ini untuk di browsingnya melalui Google sudah safe alias aman ya teman-teman ya. Jadi intinya nggak ada masalah. Seperti itu ya. Ini reputasi, ini status dari Watt ya, mywatt.com ini juga safe, aman. Jadi banyak sekali. Nah, ini kita lihat ketika website statistik ini ada transform ke Whois lookup, kita lihat domain create. Jadi ini domainnya dibuat pada tahun 2018 bulan 12 tanggal 3 ya. Jadi
Artinya adalah tanggal 3 bulan Desember 2018 ya. Kemudian expirednya itu 2030 ya, berarti berapa tahun? Nah di situ dari 2030 ini nanti perlu update ya. Jadi Pi Network ini perlu mengupdate lagi. Tapi untuk sementara ini saat ini sudah diupdate di 2021 ya, sudah diupdate di 2021. Nah, kalau untuk masalah ininya sampai 2030, tetapi ini nanti bisa diperpanjang dan diupdate. Oke, umur domainnya itu baru 3 tahun 8 bulan. Ya, berarti udah 4 tahun ya. 3 tahun 8 bulan 15 hari ya untuk di sini. Domain registernya itu Google LLC ya, domainnya, domain registernya. Jadi teman-teman, domain register ini mungkin ada yang domain registernya ke mana? Ke Alibaba ya, ada domain registernya ke mana? Ke apa namanya yang goodaddy.com ya, seperti itu. Nah itu yang swasta ya, yang benar-benar perusahaannya nggak terlalu besar, tetapi ya cukup punya nama juga. Tapi untuk Pi Network ini luar biasa, lihat aja domain register Google, dari Google langsung, luar biasa ya. Nah kemudian domain ownernya ini contact privacy NC customer. Nah di sini ada nomornya ya. Kalau yang perusahaannya abal-abal itu ini strip aja, nggak ada teman-teman. Boro-boro kasih customer kayak gini nggak ada. Dan ini karena di sini profesional, karena kantornya ada. Yang tadi yang kita lihat itu, nah itu nomor kantor kontak udah pasti ada untuk registernya ya. Nah di sini udah, di sini ada domain ID-nya jelas ya. Register Google LLC-nya juga jelas. Nah hasilnya lengkap, dan ini nomor telepon kontaknya ada, silahkan ya. Kalau teman-teman nggak percaya nih, ini kan data teman-teman ya, ini data loh. Jadi artinya apa? Artinya bahwa power atau kekuatan daripada website pun kita nggak bisa pandang sebelah mata ya. Power daripada websitenya sendiri kita lihat dari satu sisi aja, websitenya saja itu udah nggak main-main teman-teman. Kerjasamanya udah dengan Google ya, dengan server-server yang luar biasa, teknologi-teknologi yang mumpuni. Jadi nggak bisa, dan modalnya pun 9 miliar sekian untuk satu buah website aja menelan biaya 9 miliar sekian. Jadi artinya apa? Artinya ini bukan project yang asal-asalan ya. Jadi teman-teman, bagi yang tidak percaya silahkan, bagi yang tidak punya keyakinan silahkan. Tapi yang pasti saya kasih kesimpulan bahwa Pi Network ini project serius, project real, project asli, apalagi bahasanya yang tepat ya. Project beneran lah, terus apalagi ya. Artinya project ini yang project benar-benar layak buat diperjuangkan teman-teman ya. Kendati pun di luar sana banyak yang nggak percaya, banyak yang mengkerdilkan, ya wis biarkan saja ya. Oke, itu informasi yang saya sampaikan ya tadi ini. Advertising udah, untuk Globe Newswire udah, tracking website statistik udah, saya rasa cukup ya. Secara cukup untuk kesempatan kali ini saya berikan informasi sama teman-teman bahwa mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, bermanfaat, memiliki nilai manfaat, biar kita sharing aja teman-teman. Nah, kalau ada yang salah-salah silahkan komentar. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.